One, two, three. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji Dedi tadi, ini akan Dedi jelaskan atau Dedi teruskan materi tentang pergaulan bebas. Ya, yang merupakan ini bagian lanjutan dari part 1 tadi. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. One, two, three. Here we go. Faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Sebagai makhluk sosial, individu dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang ditimbulkan sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Begitu juga dengan pergaulan pada remaja. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kondisi fisik. Ya, kondisi fisik merupakan sesuatu hal yang paling mudah kita lihat. Dari kondisi fisik inilah kita bisa melihat kedewasaan seseorang. Apakah kondisi fisik kita yang normal melihat fisik orang yang tidak? Apakah kita merasakan atau kita menghargai, atau kita malah merundung atau membulinya? Kalau untuk bahasa gaul, ini yang sering disebut orang dengan body shaming, dan itu merupakan satu bentuk pelanggaran hukum. Kebebasan emosional, seperti yang Dedi bilang tadi sama kalian, kebebasan emosional ini kalian memiliki suatu kehendak pada keluarga atau orang tua, tetapi orang tua menentang dengan alasan kalian belum cukup umur untuk melakukan atau untuk berpikir seperti itu. Nah, kebebasan emosional kalian ini yang mempengaruhi kalian untuk mencari pelarian tadi, ya, untuk mencari pelarian agar pemikiran kalian itu bisa diakui oleh orang-orang yang mengerti dengan kemauan kalian. Interaksi sosial ini berkaitan langsung dengan poin A dan B. Dengan berinteraksi sosial, kalian itu bisa mendapatkan atau bisa menemukan teman yang memang benar-benar bagus atau baik untuk kalian, atau malah teman yang menjerumuskan atau yang mengajak ke hal-hal yang negatif. Pengetahuan terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, ini seperti yang Dedi bilang tadi, kalian memiliki kemampuan di bidang, contohnya di bidang olahraga atau di bidang seni, tetapi orang tua kalian memaksa untuk ikut atau untuk terus ada di jalur yang di luar dari kemampuan kalian, ya, sehingga kalian merasa itu bukan diri kalian sendiri dan kalian melarikan atau mencari pelarian untuk bisa keluar dari situasi yang tidak nyaman atau comfort zone kalian. Ini banyak terjadi di kalangan-kalangan pelajar, terutama di kalangan-kalangan mahasiswa. Contohnya yang biasa putus di tengah jalan atau tidak menyelesaikan perkuliahan hingga selesai. Yang kelima, penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Ini back to basic atau kembali ke dasar norma-norma moral, baik itu secara sosial, adat, dan kebiasaan, serta dengan nilai-nilai yang tertanam dalam agama tidak dikuasai atau tidak dipahami secara baik, sehingga kita melakukan atau kita terjerumus dalam pergaulan bebas. Cara menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar. Banyak sekali remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas.
terutama sekali di kalangan pelajar atau mahasiswa. Pemakaian narkoba hingga budaya seks bebas adalah salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas. Jadi, bagi para remaja, hal semacam ini sudah patut dihindari agar jangan sampai terjerumus ke pergaulan bebas tersebut. Ini bukan berarti pelajar di sini itu di taraf-taraf SMA, tetapi pelajar di sini bahkan dari sekolah dasar. Ya, ingat, dari sekolah dasar hingga ke mahasiswa. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ada orang yang lulus sekolah dasar lalu menikah, ya, atau orang yang lagi melakukan atau orang yang sedang bersekolah di bangku sekolah menengah pertama atau SMP, baru kelas 7 atau kelas 8 bahkan kelas 9 sudah menikah, dikarenakan pergaulan bebas tadi. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang berperan penting dalam memberikan fondasi yang kuat bagi para remaja. Pada masa ini, ya, pada masa masih kecil sebenarnya harus diberikan perhatian yang lebih agar nantinya ketika sudah dewasa tidak sampai terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Berikut cara menghindari atau mengatasi pergaulan bebas di kalangan pelajar. Yang pertama, ingat orang tua kalian, ya, ingat kepada orang tua. Agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, maka penting untuk kita selalu mengingat orang tua, di mana ia telah bersusah payah memperjuangkan kita untuk bersekolah agar menjadi orang yang lebih baik dan juga sukses. Bila sudah terjerumus dalam hal yang tidak baik, lihatlah dan pikirkanlah bagaimana perasaan orang tuamu. Mereka pasti sangat kecewa, sedih atas apa yang telah kamu perbuat. Perbanyak aktivitas yang positif. Untuk menghindari pergaulan yang tidak baik, maka hal yang penting untuk dilakukan adalah sibukkan diri dengan perbuatan yang positif. Misalnya, banyak beraktivitas dalam organisasi yang baik dan melakukan hal-hal yang bersifat positif. Dengan menyibukkan diri oleh hal-hal positif, maka akan dapat membuat diri terhindar dari perbuatan-perbuatan tidak baik seperti pergaulan bebas, narkotika, dan macam-macam pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Menaati aturan hukum yang berlaku. Dalam pemerintahan kita, ini tentu sudah banyak sekali aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah agar remaja tidak sampai terjerumus dalam pergaulan bebas. Maka sudah sepatutnya sebagai remaja untuk menegakkan hukum yang berlaku agar jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya dapat memberikan dampak negatif bagi diri sendiri. Seperti kalian kalau malam mingguan kumpul-kumpul dengan klub motor, konvoi, dan melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menggunakan helm karena merasa nyaman dengan kelompok tersebut, dan kumpul-kumpul, balapan liar, segala, dan sebagainya. Bergaulah dengan orang yang baik. Pergaulan sangat berperan sekali bagi para remaja. Bila salah dalam memilih pergaulan, maka akan lebih mudah untuk terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Oleh karenanya, pilihlah teman bergaul yang baik agar perilaku kita semakin baik juga. Nah, ini bukannya disuruh milih-milih teman atau mengklasifikasikan teman, tidak. Nah, ada sekali waktu kita punya teman yang tidak baik dan kita butuh teman yang seperti itu. Tetapi untuk pergaulan menuju pribadi yang bagus, teman yang tidak baik tadi jangan terlalu diikuti, ya.
Jangan terlalu diikuti, cukup kita kenal dan kita baik sama mereka, tetapi untuk kegiatan mereka jangan terlalu diikuti. Karena kenapa? Kalau kalian ikuti terus-menerus, kalian akan terpengaruh, ingin mencoba yang mereka lakukan. Tetapi tidak semua teman yang tidak baik itu jahat atau selalu merusak, tidak. Dedi punya pengalaman, teman Dedi itu seorang, ya bisa dibilang seorang yang tidak baik atau penjahat. Dia malah menyarankan Dedi jangan sampai pernah ikut, ya, atau selalu menjaga Dedi biar Dedi tidak ikut apa yang mereka lakukan dan tidak terjerumus dalam dunia yang mereka jalani. Itu untuk teman-teman yang memang peduli dengan teman yang lain. Tetapi sekarang kenyataannya banyak teman-teman yang malah merusak kita dan menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik dengan alasan kebersamaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika pergaulan remaja. Seorang remaja sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Hak dan kewajiban. Jadi kalian harus menyadari dulu kalian memiliki hak dan kewajiban. Jalani dulu kewajiban kalian, baru kalian menuntut hak. Yang kedua, tertib dan disiplin. Yang ketiga, kesopanan. Yang keempat, kesederhanaan, kejujuran, keadilan, cinta kasih, dan suasana dan tempat pergaulan yang harus selalu kita perhatikan. Prinsip dasar pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif atau menutup diri atau terlalu bebas. Semestinya lebih ditekankan kepada hal-hal yang positif, seperti untuk mempertegas eksistensi diri atau guna menjalin persaudaraan serta menambah wawasan. Untuk itu kita harus memahami, yang pertama, semua orang saling membutuhkan dan jangan merasa paling benar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap manusia pasti akan membutuhkan manusia lain. Keadaan ini harus kita sadari betul supaya kita tidak menjadi manusia yang paling egois atau yang paling merasa benar sendiri. Yang kedua, hubungan memberikan nilai positif. Bagi kedua belah pihak, hubungan yang baik adalah hubungan yang saling menguntungkan. Salah satu dasar pergaulan sehat yang lain adalah simbiosis mutualis atau yang saling menguntungkan atau saling menguatkan. Jangan sampai kita berpikir untuk merugikan orang lain. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Menghargai dan menghormati orang lain ini bisa dilakukan dengan banyak hal, seperti menghargai dan menghormati pendapat orang lain, menghormati dan menghargai cara beribadah orang lain, adat istiadat orang lain, dan menghargai serta menghormati cara berpikir orang lain dan sebagainya. Banyak contoh-contohnya. Yang keempat, tidak berprasangka buruk. Seperti yang Dedi selalu ajarkan sama kalian, belajar untuk selalu positive thinking. Agama manapun jelas melarang seseorang untuk berprasangka buruk pada orang lain. Karena prasangka buruk hanya akan mendatangkan masalah dan permusuhan antara kita dengan orang lain. Contohnya, kalian berprasangka buruk menjadi gosip dan itu akan merusak hubungan kalian dengan orang yang kalian gosipkan.
Yang berikutnya saling memahami perbedaan. Manusia dilahirkan dengan berbagai macam perbedaan, baik dari segi fisik, psikologi, ras, suku, budaya, dan lain hal. Setiap manusia itu memiliki keunikan tersendiri. Karena hal inilah kita harus memahami perbedaan tersebut. Jadi tidak bisa memaksakan apa yang kita suka dengan dan teman kita juga harus suka, dengan cara saling memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Yang keenam, saling memberikan nasihat. Orang bijak berkata, teman yang baik adalah teman yang selalu mengajak ke jalan yang baik dan mencegah ke jalan yang tidak baik. Ini juga salah satu prinsip pergaulan yang sehat. Dengan saling memberikan nasihat, kita secara tidak langsung menjalani hubungan yang baik, yang lebih sehat bukan hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Nah, itu tadi keseluruhan dari materi pergaulan bebas. Jadi masih ada satu lagi materi yang ingin di-share sama kalian, yaitu tentang lalu lintas. Ya, karena apa? Karena di umur kalian sekarang ini, kalian sudah bisa mengendarai kendaraan bermotor, tetapi masih banyak yang belum mengerti tentang peraturan-peraturan yang ada di lalu lintas. Ya. Dan pelajaran atau materi kita yang kali ini, bila kalian pahami lebih lanjut, ini akan sangat kalian butuhkan di masa sekarang, bahkan sampai masa kalian dewasa nanti. Pergaulan bebas sekarang memang marak. Kenapa Dedi bilang pelajaran ini penting? Agar kalian bisa menjaga diri dan tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang bisa merusak diri kalian, nama baik orang tua, dan nama besar keluarga kalian. Baiklah, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Dedi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.